Oke, testing 1, 2, 3. Ya, selamat datang Bapak Ibu semuanya. Oke, selamat datang di informasi singkat mengenai konsep bekerja dari rumah ini. Oke, oh ya, nama saya Kunto. Saya akan berikan sedikit background mengenai diri saya dan apa yang akan Anda pelajari pada saat ini. Oke, saya sendiri mulai untuk bekerja dari rumah waktu saya masih kuliah di Filipina. Oke, saat ini saya tinggal di Jakarta kebetulan. Latar belakang saya adalah akuntansi. Dan satu-satunya alasan kenapa saya waktu itu kepengen bisa punya penghasilan adalah sebenarnya karena memang saya kepengen punya penghasilan tambahan, ya. Karena waktu itu sedang krismon, kemudian saya cari penghasilan tambahan dan saya mulai melihat sebuah iklan di koran, ya, dan ternyata akhirnya saya menemukan konsep bekerja dari rumah ini. Tujuan saya sebetulnya waktu itu adalah cari pekerjaan. Karena saya sendiri nggak pernah tahu cara lain untuk bisa menghasilkan uang selain untuk bekerja kepada orang lain. Bapak saya adalah seorang karyawan tentunya, kemudian kakek saya dan juga hampir semua keluarga saya bukanlah orang-orang yang punya usaha sendiri atau memang mereka mandiri dalam segi finansial. Jadi saya nggak pernah punya gambaran sampai saya menemukan konsep bekerja dari rumah yang memang Anda pelajari atau Anda akan pelajari saat ini. Ya, nah ini adalah foto saya sebelum saya memulai bekerja dari rumah. Oke, tunggu sebentar ya, saya cek dulu. Ini adalah foto saya sebelumnya. Saya adalah orang yang suka traveling kebetulan, ya. Dan dulu saya selalu berpikir bagaimana caranya saya bisa traveling, saya bisa melihat negara lain tanpa harus dibatasi oleh jam kerja atau mungkin harus dibatasi oleh kekakuan waktu yang biasanya dimiliki oleh orang-orang yang bekerja. Mereka biasanya hanya punya waktu untuk cuti mungkin 2 minggu dalam setahun, dan saya selalu berpikir gimana caranya saya bisa melakukan hobi saya yang traveling tanpa harus terikat dengan waktu kerja seperti itu, ya. Dan bekerja dari rumah ini betul-betul memberikan saya sebuah kebebasan waktu. Oke, saya bisa pergi kemanapun yang saya inginkan, dan yang luar biasa adalah saya bisa mandiri secara finansial, ya. Dan ini adalah apa yang akan Bapak Ibu pelajari semuanya di dalam presentasi singkat selama kira-kira 10 menit ini, ya. Nah, tapi sebelum kita masuk ke dalam presentasinya, saya punya pertanyaan, karena yang saya tahu adalah setiap orang itu punya goal dan impian. Sama seperti saya dulu, meskipun waktu itu goal saya nggak terlalu besar. Pertanyaannya adalah, kalau misalnya uang bukan masalah untuk Anda, ya, coba Anda tuliskan di kertas sekarang ini 5 hal yang sangat ingin Anda lakukan atau mungkin Anda miliki, atau kira-kira Anda ingin menjadi orang seperti apa. Apakah Anda ingin membantu orang lain sesama Anda, atau Anda mungkin ingin bisa membawa orang tua Anda untuk naik haji dan lain sebagainya. Setiap orang punya goal dan impian, ya. Nah, Bapak Ibu semuanya, coba Anda bisa tuliskan 5 goal utama yang sangat ingin Anda capai. Oke, nah sekarang kita akan masuk ke pertanyaan berikutnya. Pertanyaan berikutnya adalah, untuk bisa mencapai kelima goal yang Anda inginkan tadi, kira-kira berapa penghasilan yang Anda butuhkan untuk bisa mencapai 5 hal tersebut per bulannya? Coba Anda bayangkan atau Anda kira-kira aja. Ya, udah semuanya ya. Dikira-kira aja. Nah, pertanyaan yang berikutnya adalah, kalau memang Anda atau saya tetap bekerja, misalnya saya bekerja, oke, kalau mungkin Anda tetap bekerja di tempat Anda sekarang, kapan menurut Anda, company Anda atau bos Anda akan memberikan gaji atau penghasilan per bulan seperti yang Anda tuliskan tadi? Ya. Nah, pada saat saya pertama kali mendengar mengenai pertanyaan ini, saya mulai berpikir, saya kayaknya nggak akan bisa mencapai impian saya kalau saya harus bekerja untuk orang lain. Dan kemudian saya mulai melihat konsep bekerja dari rumah ini, dan Anda akan belajar juga bagaimana mendapatkan penghasilan residual atau penghasilan yang memang akan Anda terima seterusnya dari satu pekerjaan yang Anda lakukan dengan benar. Ya, nah sekarang kita akan mulai dengan satu pertanyaan. Pertanyaan yang pertama adalah, kenapa Anda perlu bekerja dari rumah? Ya, Bapak Ibu semuanya, Anda perlu mempertimbangkan fakta berikut ini. Yang pertama adalah karena saat ini tidak ada lagi yang namanya job security atau keamanan kerja. Itu adalah hal yang sudah lampau. Karena dalam kondisi ekonomi global saat ini, menurut USA Today, setiap tahunnya minimal 1 juta pekerja akan diberhentikan dan mereka akan digantikan dengan teknologi, dan hal ini juga sudah mulai terjadi di Indonesia. Contohnya adalah gerbang tol otomatis yang saya biasanya lewati kalau Anda tinggal di Jakarta. Mungkin Anda akan sangat familiar dengan gerbang tol ini, ya. Dan dulunya kalau saya lewat tol biasanya ada orang yang menjaga, sekarang digantikan dengan gerbang tol yang otomatis, ya. Kemudian yang kedua adalah, sebagian besar company saat ini menerapkan sistem kontrak. Saya hampir tidak bisa menemukan satu company yang memang mereka melakukan perekrutan karyawannya dan dijadikan staf tetap atau karyawan tetap. Rata-rata adalah melalui kontrak, melalui sistem outsourcing, ya. Kemudian pertimbangkan juga mengenai usia.
biasanya company juga akan mulai menggantikan karyawan yang sudah lebih tua dengan mereka yang jauh lebih muda, lebih kreatif, lebih berenergi, dan tanpa harus membayar sebanyak orang-orang yang sudah lama bekerja di company tersebut. Ya, nah pertimbangan yang kedua yang mungkin Anda perlu pertimbangkan adalah waktu yang terbuang. Rata-rata seorang pekerja saat ini menghabiskan sekitar 2-4 jam per hari dari perjalanan mereka dari rumah ke kantor dan sebaliknya. Dan hal ini sama dengan kira-kira sekitar 25-50 hari dalam setahun mereka habiskan di perjalanan. Atau hampir sekitar 2 bulan mereka habiskan waktu mereka selama setahun di perjalanan. Yang sebetulnya bisa mereka manfaatkan untuk bisa memiliki waktu lebih banyak untuk keluarga mereka. Ya, dan belum tentu apa yang mereka lakukan itu adalah sesuatu yang mereka sukai atau passion mereka. Ya, kebanyakan orang bekerja karena harus bekerja, bukan karena mereka bekerja karena itu adalah sesuatu yang mereka sukai. Dan bahkan orang-orang yang menyukai pekerjaannya, mereka belum tentu memiliki penghasilan yang mereka inginkan. Atau mereka merasa bahwa penghasilan mereka itu nggak sesuai dengan pekerjaan yang mereka lakukan. Ya, dan banyak juga orang yang mungkin punya penghasilan yang baik, mereka bahkan nggak punya waktu untuk keluarganya. Ya, dan Bapak Ibu semuanya, saya menemukan satu pepatah yang sangat bagus kebetulan. Di situ mengatakan bahwa saat ini nggak ada uang atau kesuksesan yang bisa menggantikan waktu untuk keluarga Anda. Ya, dan siapa tahu Anda mungkin belum paham, dan ini yang saya pelajari dulu, rahasia untuk bisa mencapai kebebasan waktu dan mandiri secara finansial adalah dengan bekerja untuk diri Anda sendiri atau memiliki sebuah bisnis. Ya, tapi problemnya adalah seperti saya dulu, untuk memulai bisnis itu membutuhkan modal yang nggak sedikit, dan saya adalah seorang mahasiswa, saya nggak bisa punya modal seperti yang contoh di depan ini. Contohnya, Anda kepengen mungkin buka counter HP, laundry kiloan, atau warnet, atau mungkin warung makan, Anda akan membutuhkan modal sekitar 30 sampai dengan 50 juta rupiah. Ya, Anda akan punya penghasilan mungkin 2-3 juta rupiah per bulan, tapi biasanya Anda akan terikat dengan bisnis Anda. Ya, untuk Anda yang kepengen punya penghasilan lebih besar, Anda bisa membuka franchise seperti franchise McDonald's, dan modalnya adalah 5 miliar rupiah. Bapak Ibu semuanya, waktu saya dulu sebelum memulai konsep bekerja di rumah ini, saya bahkan nggak punya uang 1 juta rupiah. Ya, apalagi saya harus buka bisnis yang 30 juta rupiah, itu bukan sesuatu yang bisa saya lakukan. Ya, nah sekarang pertanyaannya adalah bagaimana kalau misalnya Anda bisa memiliki sebuah bisnis yang bisa memberikan Anda potensi penghasilan yang tidak terbatas atau unlimited income, dan juga dengan modal awal yang sangat kecil. Anda akan bisa bekerja dari rumah Anda sendiri, Anda akan menjadi bos untuk diri Anda sendiri, Anda bisa bangun kapanpun yang Anda inginkan. Belum lagi Anda juga bisa traveling, ini adalah salah satu hal yang sangat saya sukai. Anda juga bisa pergi vacation dengan teman dan juga keluarga Anda. Ya, dan ini adalah sesuatu yang menarik juga. Dengan bekerja dari rumah, Anda akan bisa bekerja bersama-sama dengan orang yang Anda pilih. Ya, nah dan yang terakhir, Anda akan bisa menjadi sukses dengan membantu orang lain untuk sukses. Dan itu adalah konsep dari bekerja dari rumah ini yang saya sukai. Ya, nah sekarang bagaimana Anda bisa menghasilkan dengan konsep bekerja dari rumah ini? Ada 2 jenis penghasilan sebelumnya kalau mungkin Anda belum paham di dunia ini. Yang pertama adalah penghasilan linear. Biasanya adalah penghasilan yang dihasilkan oleh orang yang bekerja di kantor. Misalnya Anda adalah seorang karyawan, atau Anda bekerja untuk orang lain, Anda akan menukarkan waktu Anda dengan uang atau gaji. Ya, di akhir bulan atau di awal bulan, biasanya bos Anda akan membayar Anda atas kerja yang Anda lakukan di bulan tersebut. Ya, bulan berikutnya, kalau Anda nggak bekerja, Anda tentunya nggak akan mendapatkan penghasilan. Artinya Anda akan mulai bekerja lagi dari nol. Anda nggak akan dibayar lagi untuk pekerjaan yang sudah Anda lakukan di bulan lalu. Jadi Anda harus selalu melakukan kerjanya lagi dan lagi dan lagi untuk bisa terus menghasilkan penghasilan tersebut. Ya. Dan penghasilan linear itu berhubungan langsung dengan berapa jam Anda bekerja. Kalau Anda bekerja 40 jam, artinya Anda akan dibayar juga hanya untuk 40 jam Anda tersebut. Ya. Di sisi lain, banyak orang belum memahami mengenai penghasilan residual. Ya, jadi tidak seperti gaji dari sebuah pekerjaan. Saat Anda membangun sebuah bisnis yang memberikan penghasilan residual, Anda tidak harus mulai lagi dari nol setiap bulannya. Kenapa? Karena saat Anda menghasilkan penghasilan residual, penghasilan Anda hari ini atau bulan ini adalah akumulasi dari hasil kerja Anda bulan sekarang atau bulan ini, ditambahkan dengan semua hasil kerja yang Anda sudah lakukan di masa lalu atau bulan-bulan sebelumnya. Dan penghasilan dari hasil kerja yang sudah Anda lakukan bulan sebelumnya akan terus Anda terima di bulan ini. Ya, begitu juga dengan penghasilan yang dari kerja Anda 2 bulan yang lalu, 3 bulan lalu, 4 bulan lalu, dan seterusnya. Jadi setiap bulannya Anda akan memiliki suatu penghasilan yang terus meningkat. Ya, dan Anda akan perlu melakukan kerjanya dengan benar satu kali.
dengan satu kali melakukan pekerjaannya dengan benar, Anda akan terus dibayar lagi dan lagi dan lagi untuk kedepannya. Nah, itu adalah sesuatu yang luar biasa. Nah, dan bagaimana caranya Anda bisa menghasilkan penghasilan residual dengan bekerja dari rumah? Step pertama adalah Anda perlu menemukan sebuah company dengan produk yang habis dan dikonsumsi dan juga unik. Dan tentunya dengan market yang luas dan berkembang yang menginginkan produk tersebut. Ya, unik kenapa harus unik? Unik itu artinya produk itu nggak bisa digantikan, jadi Anda tidak perlu bersaing dengan produk yang lain atau orang lain. Dan yang kedua adalah produk tersebut harus habis dikonsumsi. Ya, pelanggan akan melakukan pemesanan ulang secara berkala pada saat produk tersebut habis dikonsumsi. Ya, nah sekarang setelah Anda menemukan produk dan juga company-nya, Anda akan perlu membangun suatu basis pelanggan atau customer base, yaitu orang-orang yang akan menggunakan produk tersebut. Ya, dengan konsep bekerja dari rumah yang nanti akan Anda pelajari, Anda akan menghasilkan keuntungan antara 25 sampai dengan 50% dari setiap pelanggan yang Anda miliki. Contohnya, Anda punya seorang pelanggan yang membeli produk dengan nilai Rp500.000, Anda akan menghasilkan keuntungan antara Rp125 sampai dengan Rp250.000. Ya, itu secara sederhananya. Kemudian pada saat Anda bisa memiliki satu pelanggan, Anda juga bisa punya 2 pelanggan, Anda juga bisa punya 3 pelanggan, dan pada dasarnya Anda bisa memiliki sebanyak mungkin pelanggan yang Anda inginkan. Ya, nah problemnya adalah Anda akan punya keterbatasan berapa banyak pelanggan yang Anda bisa miliki. Karena untuk Anda sendiri, Anda nggak bisa punya 500, 1000, 10.000 pelanggan sendirian, dan itu sebabnya kenapa Anda membutuhkan bantuan orang lain. Nah, tapi untungnya ada caranya. Nah, pada saat Anda bekerja dari rumah, dengan konsep ini, Anda akan mulai menciptakan residual income dengan mulai membantu orang lain juga untuk membangun customer base mereka. Dan pada saat Anda mulai membantu orang lain, misalnya Anda membantu A, Anda akan mendapatkan penghasilan residual setiap bulannya sebesar 5%. Ya, contohnya, A memiliki total bisnis sekitar 25 juta rupiah ya dalam 1 bulan. Maka Anda akan menghasilkan penghasilan residual 5% dikali 25 juta rupiah, yaitu Rp1.250.000. Oke, tapi bukan Anda saja bisa mengajarkan 1 orang, Anda juga bisa mengajarkan 2 orang, Anda akan bisa mengajarkan 3 orang, Anda bisa mengajarkan sebanyak mungkin orang yang Anda inginkan. Jadi Anda membantu orang lain untuk sukses, Anda akan makin sukses. Ya, dan dari setiap orang yang Anda bantu, Anda akan mendapatkan keuntungan residual atau penghasilan residual sebesar 5% setiap bulannya. Ya. Nah, kemudian ini adalah konsep yang sangat menarik dari konsep bekerja dari rumah ini. Bukan saja Anda hanya mendapatkan penghasilan residual dari orang-orang yang Anda ajarkan atau Anda bantu, kalau mereka mengajarkan orang lain, Anda juga akan mendapatkan penghasilan residual yang sama. Oke, dan kalau mereka, misalnya orang-orang yang ungu ini mengajarkan orang lain juga yang berwarna hijau, Anda juga akan mendapatkan penghasilan residual sebesar 5% dari mereka. Artinya, Anda akan mendapatkan penghasilan ini bukan saja dari orang yang Anda bantu secara pribadi, tapi juga dari seluruh bisnis yang nantinya akan terbangun. Ya, nah kuncinya adalah Bapak Ibu semuanya, kesuksesan Anda pada saat nanti Anda memulai dengan konsep bekerja dari rumah ini adalah dengan membantu lebih banyak orang untuk sukses. Anda akan jauh lebih sukses dengan membantu lebih banyak orang lain untuk sukses. Ya, nah dan bisnis ini atau konsep bekerja dari rumah ini tergantung dari imajinasi Anda. Ya, jadi kesuksesan Anda hanya dibatasi oleh imajinasi Anda. Ya, dan saya punya beberapa success story orang-orang yang memang memanfaatkan peluang konsep bekerja dari rumah ini dan mereka bisa memiliki sebuah penghasilan yang sangat luar biasa, yang menurut saya bahkan di atas orang rata-rata. Ya, dan ini adalah mereka yang menghasilkan sekitar 5 sampai dengan 10 juta rupiah per bulan. Oke, ini adalah Mbak Sri dari Magelang, latar belakangnya adalah karyawan. Kemudian ada Ibu Ida, ibu rumah tangga dari Cirebon. Ya, dan yang berikut ini adalah mereka yang menghasilkan 10 sampai dengan 30 juta rupiah per bulan. Nah, yang pertama adalah Mas Suki. Ini kebetulan teman baik saya, dulunya bekerja dulu sebagai seorang buruh BUMN, dan saat ini betul-betul bisa bekerja dari rumah, punya lifestyle yang sangat luar biasa. Ya, ini adalah Mas Sayed yang dulunya adalah seorang karyawan. Oke, Mas Rashid ini juga salah satu teman baik saya di Banjarmasin. Backgroundnya adalah seorang guru agama yang dulu penghasilannya hanya sekitar 1,2 juta rupiah setiap bulannya. Ya, dan saat ini betul-betul bisa memiliki kebebasan waktu dan juga mandiri secara finansial. Oke. Nah, kategori yang berikut ini adalah mereka yang punya penghasilan sekitar 30 sampai dengan 100 juta rupiah per bulannya. Ya, ini adalah Via dan Adit, mereka baru saja menikah kebetulan. Via sendiri memulai konsep ini di usia 19 tahun. Oke, dulu latar belakangnya adalah mahasiswi dan biasanya pergi dari rumah ke rumah orang lain
untuk memberikan privat atau mengajar privat anak-anak SD. Saat ini mereka di usia 23 tahun, mereka betul-betul punya lifestyle yang yang biasanya hanya banyak diimpikan oleh orang-orang yang seusia mereka. Ya, dia adalah Mas Didit. Dulu adalah seorang pedagang warung makanan kaki lima di Bandung yang bangkrut, kemudian pindah ke Jakarta dan akhirnya menemukan konsep ini dari Google. Ya, ini adalah foto saya sendiri. Kebetulan saya suka traveling, itu adalah anak saya sekarang. Ya, latar belakang saya mahasiswa. Kemudian ini Mas Arbi di Serang, masih sekarang seorang pengusaha sepeda dan sekarang mulai meninggalkan bisnisnya karena menyita waktunya banyak sekali. Oke, ini adalah Mas Denny dan Mbak Sri. Latar belakang mereka sebelumnya adalah seorang sopir angkot dan juga SPG. Ya, ini adalah Mas Denny dan Maya. Sebelum berada di bisnis ini, Mas Denny adalah seorang mantan branch manager di perusahaan IT dari Singapura, sedangkan Mbak Maya adalah seorang ibu rumah tangga. Dan Mbak Maya memulai konsep bekerja dari rumah ini karena memang harus mengawasi perkembangan anaknya, ya, yang masih kecil. Kemudian ada Mas Nurjen di Tangerang yang dulu adalah seorang karyawan. Ya, dan kategori yang berikut ini adalah mereka yang menciptakan sebuah lifestyle, sebuah gaya hidup yang memang betul-betul hanya biasanya diimpikan oleh banyak orang. Mereka adalah orang-orang yang memiliki penghasilan di atas 200 juta rupiah setiap bulannya. Ya, ini adalah teman baik saya namanya Mas Wicaksono dan istrinya namanya Mbak Jenny. Sebelum berada di bisnis ini, Mas Awi adalah seorang karyawan di salah satu bank swasta. Kebetulan memulai konsep bekerja dari rumah ini karena memang mencari penghasilan tambahan untuk modal nikah waktu itu. Ya, kemudian ada juga Pak Hendra dan juga Bu Feni yang latar belakangnya adalah seorang pengusaha. Oke, ini juga teman baik saya namanya Pak Jose dari Jakarta. Sebelumnya adalah seorang mantan pilot di salah satu maskapai terbesar, maskapai penerbangan terbesar di Indonesia. Oke, dan yang terakhir ini adalah salah satu teman baik saya yang kebetulan memulai bersama-sama dengan saya di dalam bisnis ini, namanya Pak Faisal. Dan saat ini betul-betul punya lifestyle yang sangat luar biasa. Oke, nah Bapak Ibu semuanya, penghasilan dari orang-orang yang Anda lihat tadi itu bukanlah dengan cara instan. Karena membutuhkan waktu dan kerja keras untuk membangun bisnis untuk bisa mendapatkan penghasilan yang signifikan. Ya, rata-rata orang akan membutuhkan waktu sekitar 2 sampai dengan 4 tahun untuk bisa membangun sebuah bisnis yang memberikan penghasilan yang signifikan ini. Ya, dan setiap orang akan punya usaha, kerja keras dan tentunya impian yang berbeda. Bapak Ibu semuanya hadir ke training yang memang akan kami sediakan, itu juga akan menjadi cara yang terbaik untuk mempercepat bisnis Anda. Ya, sekarang kita ingat kembali goal yang Anda tuliskan di awal acara. Ya, setelah Anda melihat presentasi singkat ini, apakah Anda merasa Anda bisa mencapai goal dan impian yang Anda tulis dengan penghasilan residual yang Anda bisa hasilkan dengan konsep bekerja dari rumah yang Anda pelajari? Ya, dan alasan kenapa Anda juga akan bisa sukses, kalau waktu itu saya melihatnya saya bisa, kalau mereka bisa dengan latar belakang yang seperti itu, harusnya saya juga bisa. Dan salah satu alasan kenapa Anda juga bisa sukses, karena kami memiliki sebuah support system atau sistem pendukung, yaitu training dan pelatihan yang akan membantu Anda untuk sukses. Nggak penting apa latar belakang pendidikan Anda, berapa usia Anda saat ini, atau apa pekerjaan Anda saat ini. Ya, kami menyediakan sebuah support system berupa training baik online maupun offline. Oke, Anda juga akan mendapatkan full support dari tim kami tentunya. Anda akan mendapatkan bimbingan step by step dan juga mentoring secara pribadi. Akan ada sebuah webinar atau training yang akan membantu membangun bisnis Anda. Anda juga akan mendapatkan professional website yang bisa Anda manfaatkan. Tentunya Anda juga akan mendapatkan kantor yang bisa Anda akses online 24 jam sehari, 7 hari seminggu. Dan Anda bisa lakukan bisnis ini bukan hanya dari rumah Anda, tapi juga bisa dari manapun Anda berada. Dan itu adalah salah satu hal yang membuat saya tertarik untuk melakukan konsep bekerja di rumah ini, karena meskipun saya traveling, saya masih bisa membangun bisnis saya sambil saya bisa traveling. Ya. Dan Bapak Ibu semuanya, kalau memang Anda melihat peluang Anda untuk bisa mempelajari lebih lanjut, kami semua yang ada di dalam tim ini akan berkomitmen untuk membantu Anda di setiap langkahnya. Ya. Nah, sekarang apa yang Anda butuhkan? Untuk bisa sukses untuk bekerja dari rumah, Anda perlu punya kemauan untuk belajar, Anda mau untuk diajari, kemauan untuk bekerja keras tentunya. Anda harus punya sikap yang baik, karena 100% kesuksesan Anda akan berasal dari sikap atau attitude Anda. Ya, dan tentunya Anda perlu meluangkan waktu sekitar 10 sampai dengan 15 jam per minggu untuk membangun bisnis Anda.
Ya. Nah, Bapak Ibu semuanya, langkah berikut Anda apa? Setelah Anda melihat presentasi singkat ini, kalau Anda memang melihat peluang Anda untuk mulai bekerja dari rumah, oke, segera hubungi orang yang memberikan video ini kepada Anda. Mungkin Anda diberikan oleh kenalan Anda, atau mungkin orang yang Anda mungkin memang mereka orang yang memikirkan Anda tentunya. Ya, dan tanyakan bagaimana Anda bisa menghadiri webinar atau training online yang akan kami adakan supaya Anda bisa mendapatkan informasi lebih lanjut mengenai company, mengenai produk yang tepat, kemudian bagaimana Anda bisa memulai, dan training apa yang bisa Anda hadiri. Ya, nah Bapak Ibu semuanya, terima kasih semuanya untuk waktunya. Terima kasih atas perhatian Anda selama kira-kira 15-20 menit ini. Segera hubungi orang yang mengundang Anda dan dapatkan jadwal untuk training online-nya. Terima kasih.